Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, ini ada bola panas rancangan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terus bergulir di DPR dan pemerintah, Kang. Baru rancangan ya? Rancangan, dan tapi akan disahkan rencananya bulan depan, bulan Juli. Oke. Jadi draft Apa ini isinya itu cukup membuat beberapa kalangan, ya banyak juga ya yang mempertanyakan. Termasuk kita kah? Termasuk kita sepertinya. Gimana itu Kang? Menarik tuh. Jadi salah satu isinya itu mengancam warga yang menghina penguasa. Waduh. Saya jelasin, baca dulu ya. Aturan ini tertuang dalam pasal 352 ayat 1. Bunyinya di draft RKUHP ini, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan penguasa umum nih, Kang? Yeah. Jadi yang dimaksud dengan penguasa umum itu kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain DPR, DPRD, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati wali kota. Nah, dalam hal itu semua perbuatan yang tadi disebutkan yang menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat ini bisa dipidana dengan pidana panjang paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 ya. Nah, tapi memang di RKUHP ini menegaskan bila delik di atas adalah delik aduan. Bukan delik umum. Oke. Jadi ada aduan dulu. Nah, semuanya itu ya? Ya. Oke. Jadi gimana nih? Kita tutup aja SC Channel. Ini benar-benar ngeri sedap ini. Iyalah. Ya, tentu ini berupa rancangan yang akan disahkan dengan segera, dan pastilah ini kan baru muncul kemarin ya. Respon reaksi dari netizen, dari rakyat, mahasiswa saya kira akan bermunculan hari ini atau besok gitu. Dan saya sih langsung memprediksi ini akan ditentang keras gitu, karena ini kok cara-caranya seperti upaya untuk membungkam suara rakyat, untuk membungkam upaya-upaya perbaikan yang muncul dari rakyat. Kan rakyat itu pemegang kedaulatan. Salam kita kan kedaulatan rakyat. Itu kan karena kita betul-betul sungguh-sungguh menginginkan gitu bahwa rakyat itu berdaulat gitu. Daulat rakyat itu kan diatur juga oleh konstitusi. Bagaimana kebebasan kita berpendapat, beropini, berkumpul, berserikat dan seterusnya. Nah, dan termasuk tentu adalah kecintaan kita, kesayangan kita terhadap para pemimpin di negeri ini agar mereka mampu menjalankan amanahnya dengan baik, dengan efektif, efisien, tanpa melakukan korupsi, tanpa melakukan nepotisme, tanpa melakukan kolusi. Nah, bentuk yang kita munculkan, apa yang bisa kita lakukan oleh rakyat? Berdoa. Ya, itu kan senjatanya umat muslim. Itu kita lakukan. Kita selalu senantiasa doakan para pemimpin negeri ini menjadi pemimpin yang amanah, yang adil, yang bisa dipercaya gitu. Nah, selain dengan doa, kita juga mengingatkan gitu. Karena kita memanfaatkan teknologi hari ini, ya kita ingatkan melalui kanal-kanal media sosial termasuk YouTube gitu. Nah, jadi ketika mendengar ini ya saya kira siapapun akan mengelus dada gitu. Aduh, gimana ya? Ini kan saya mau berkontribusi untuk negeri ini dengan cara mengingatkan. Karena ternyata kita lihat hasilnya efektif, Kang. Kita lihat banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah tidak jadi. Yang terakhir itu tuh tiket 750.000 candi itu kan akhirnya dibatalkan oleh Pak Jokowi. Setelah apa? Setelah rame netizen ngomong di media. Nah, apakah itu termasuk kerusuhan atau tidak itu? Kalau itu termasuk kerusuhan di media sosial, wah, berarti kan yang pertama mempermasalahkan tiket itu bakalan kena dong. Ya tentu kalau diaduin gitu kan. Tapi terlepas dari itu, saya kira termasuk RKUHP-nya ini sendiri, ini kalau besok lusa ramai ditentang rakyat,
dibatalin juga Kang, direvisi lagi kan. Mudah-mudahan, amin. Nah, tapi kan tadi dibilang media sosial. Jadi memang betul Kang, media sosial ini sepertinya dinilai oleh pemerintah media yang paling ampuh. Ya. Terbukti di RUKHP ini disebutkan juga hukuman dinaikkan menjadi 4 tahun penjara bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau menyebarkannya hingga diketahui oleh umum. Hal ini diatur dalam pasal 241 yang berbunyi ini Kang. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pidananya justru lebih lama kalau di media sosial, nambah setahun ya. Ya orang nih, jadi sekarang tuh dianggap orang akan lebih berbahaya mencuit di Twitter gitu, dibandingkan dia teriak-teriak di depan gedung dewan, kayaknya begitu ya. Ya menarik juga ya kalau kita bahas tadi secara bahasa juga, begitu detail. Memang bahasa hukum harus begitu ya, dia tidak boleh multitafsir. Tapi pertanyaannya ketika bicara kerusuhan sendiri, saya kira itu pun jadi multitafsir justru. Ini yang dimaksud kerusuhan tuh apa? Apakah misalkan sekarang ada 2 orang atau 3 orang lah berseteru di jalanan, bikin teriak-teriak, nabuh genderang segala macam, apakah itu sudah disebut kerusuhan? Nah, saya kira definisinya harus diperjelas. Ataukah itu definisi kerusuhan secara hukum itu ada di pasal yang lain? Nah, saya kira saya sih belum tahu. Kalau ada ya itu bisa menjadi penjelas gitu. Kita bicara soal RUKUHP ini kan. Ya. Jadi judulnya di media-media itu kan headline-nya hina pemerintah di medsos di penjara 4 tahun. Hina pemerintah. Berarti menghina pemerintah. Berarti selama ini ya itu yang tadi saya agak kelupaan tuh, selain bicara definisi kerusuhan, definisi penghinaan juga itu menjadi persoalan. Apa yang dimaksud menghina? Apakah mengkritik dianggap menghina gitu? Kalau mengkritik dianggap menghina, artinya itu jelas-jelas pembungkaman gitu. Karena kritik itu diperbolehkan, apalagi dalam demokrasi justru harus, karena sebagai fungsi check and balances gitu. Kalau kritikan dibungkam, maka saya kira ini bukan lagi negara demokrasi. Tapi tentulah kalau kita ini tanyakan kepada para anggota DPR yang sedang merancang ini, yang menyetujui ini, tentu mereka akan bilang berbeda. Penghinaan dengan kritikan berbeda. Nah, kita ingin diperjelas itu. Apa yang dimaksud dengan kritikan, apa yang dimaksud dengan penghinaan. Karena kalau yang kita lakukan selama ini itu adalah kritik gitu. Bahkan bukan hanya kritik, apresiasi juga. Kita fairness saja gitu. Yeah. Yang baik kita apresiasi, yang buruk, yang jelek ya kita kritisi. Ya tentu ini dari pemerintah sendiri menyampaikan bahwa bukan dalam rangka untuk membungkam kritikan. Oh ada penjelasan itu. Tetapi ini untuk menjaga martabat Kang. Bahwa pejabat publik juga harus dihormati. Ada batasan. Intinya seperti itu. Ya. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, apakah ini juga akan berlaku, diterapkan dengan adil tadi dengan tajam yang sama kepada buzzer-buzzer rupiah? Begitu. Atau begini Kang, saya juga ingat lagi nih, kasus penghinaan nih, ini maksudnya jelas penghinaan. Sahabat kita yang di Papua yang dengan baju adatnya menggunakan koteka, kemudian wajahnya dicopot, bukan dicopot, atau ditempel lah ya, dirubah menjadi wajah Anies Baswedan. Itu kan jelas-jelas penghinaan. Apalagi dengan narasi yang saya agak lupa narasi siapa itu, Ruhut itu ya. Pokoknya nyinyir lah gitu ya. Dan itu sudah disepakati secara sosial, di media sosial bisa kita baca. Pertama itu menghina adat Papua. Yang kedua itu menghina gubernur. Itu kan ada ya pejabat. Barangkali aturannya belum ditetapkan, tapi kan itu mestinya bisa menjadi acuan gitu. Nah kan kita lihat faktanya, nggak ada tuh kelanjutannya gitu. Atau kita yang ketinggalan berita. Rasanya kita tiap hari baca berita nggak ada itu. Ya ini juga sebagai pengingat nih untuk para penggiat media sosial, termasuk juga untuk diri kita ini.
agar lebih berhati-hati Ya. memilih diksi, Betul. agar lebih hati-hati menempelkan gambar kalau memang itu dibuat thumbnail atau sampul di YouTube dan sebagainya di media sosial, karena ini udah mulai kalau memang benar ya disahkan Juli, berarti ya udah harus hati-hati ini. Ya barangkali hikmahnya disahkan atau tidak, dibatalkan atau tetap diketok palu. Tentu saya juga mengingatkan kita semua terhadap diri sendiri, terhadap sahabat semua. Ya memang kita harus lebih berhati-hati. Kan tujuan kita tujuan kebaikan. Tujuan kita mengingatkan, tujuan kita untuk kemajuan negeri ini. Jadi lakukanlah barangkali memang dengan cara-cara yang lebih soft, yang lebih elegan gitu ya. Bukan karena kalau maksud jelas tidak ada. Sejak awal pun maksud menghina tidak ada. Tapi kalau bicara dengan pasal-pasal, apalagi pasalnya pasal yang multitafsir misalkan, ya itu menjadi warning kita lah. Kita juga harus lebih berhati-hati lah dalam bermedia sosial. Ya, tadi kembali Kang kepada penerapan tentang undang-undang ini nanti ya, undang KUHP ini, hukum pidana ini. Ini ditunggu tentu saja ketegasan dari pemerintah dalam berlaku adil. Ketika ini RKUHP sendiri akan disahkan bulan Juli, ya kan? Tapi kan kita bisa melihat ke belakang banyak persoalan-persoalan yang menghina sifat yang tadi Kang Epul sampaikan. Banyak meme yang dibuat dengan tujuan menghina. Itu pun sampai hari ini tidak atau nyaris tak terdengar. Gitu. Apalagi ketika kayak mobil SMK nyaris tak terdengar. Nah itu juga apakah ketika mobil SMK ya kan nyaris tak terdengar, apakah termasuk penghinaan atau tidak? Kan? Tetapi balik tadi, ketika ini disahkan Juli, apakah akan tegas gitulah pemerintah? Berlaku sama gitu. Betul. Bahasa hukum juga ini sering menjadi kendala bagi orang awam. Orang awam dalam hukum maksud saya. Jadi meskipun dia ahli yang di bidang lain, ahli ekonomi kah, ahli politik segala macam, tapi kalau dia lemah di hukum, itu bisa jadi keseleo gitu. Nah, saya kira perlu sekali ini orang hukum yang mampu menerjemahkan bahasa hukum, bahasa pasal itu yang cukup jelimet itu ke dalam bahasa awam yang jauh lebih bisa dimengerti. Ini kalau kita bicara fenomena beberapa orang-orang yang biasa lah ya, yang kemudian terjerat undang-undang ITE misalkan, dia nggak bermaksud dan dia nggak paham kalau itu masuk pada area undang-undang ITE. Nah, kan kita juga harus mengerti bahwa warga Indonesia, rakyat Indonesia ini begitu sangat beragamnya, mulai dari level pendidikan, latar belakang, kemampuan, dan segala macam. Maka harus ada satu lembaga atau satu divisi lah di pemerintahan yang itu betul-betul mampu menerjemahkan. Jangan sampai terjerat dalam kasus-kasus yang seperti ini gitu Kang, yang multitafsir itulah gitu. Tidak kalah menarik menurut saya kan, ketika kita bicara soal konten-konten yang memang banyak di media sosial, berarti kan kita bicaranya jejak digital. Ini juga berbahaya ini. Bisa jadi kontennya dibikin kira-kira 2-3 bulan ke belakang, ya, atau bahkan tahun lalu. Tetapi ada yang nggak suka, itu kemudian diangkat setelah disahkannya RKUHP ini. Ya. Makanya tadinya sih saya begitu ya, saya berharap itu tidak berlaku surut, karena kalau berlaku surut ya tadi bisa jadi penuh sekali itu pengadilan. Anggaplah kalau kesalahan-kesalahan yang dilakukan di era-era sebelum ini diberlakukan, ya itu sebagai kesalahan yang belum ada aturannya, jadi ya nggak apa-apa gitu. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.